Amin. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan kebahagiaan ya Bekti, mudah-mudahan bisa kembali pulih begitu ya. Mudah-mudahan nih operasinya lancar, karena juga tadi kita terima ada WhatsApp gitu ya, minta doanya mudah-mudahan supaya operasinya atau tindakan yang akan diberikan kepada Indra Bekti itu bisa berjalan dengan lancar dan dia bisa pulih gitu ya. Mohon doa ya teman-teman semuanya, karena Bekti ini adalah salah satu teman aku yang baik sekali hatinya, tidak pernah marah, tidak pernah, baik sekali gitu ya. Ini ada postingannya istrinya nih di pagi hari juga ya, nih selamat ulang tahun gitu, nih usianya 45 ya. Hai my man, berkurang nikmat usia yang Allah berikan kepadamu, tapi semoga dengan berkurangnya usia tidak berkurang semua harapan dan doa yang tidak kurang buat ayah yang selalu bunda panjatkan sama Allah untuk ayah. Semoga ayah semakin lebih baik lagi dalam ibadah, semakin lebih lagi dalam terus berbuat baik dengan sesama gitu ya. Ada beberapa teman artis juga yang memberikan ucapan selamat ulang tahun gitu buat Bekti, salah satunya adalah Indy Barens ya. Kita masih mencoba menghubungi manajernya, tadi informasi terakhir manajernya masih mengendarai mobil menuju ke Rumah Sakit Abdi Waluyo gitu. Jadi karena siaran radionya di area situ, maka dilarikannya ke Rumah Sakit Abdi Waluyo ya. Mudah-mudahan lancar Bekti operasinya, mudah-mudahan bisa segera pulih, bisa berkumpul bersama keluarga, bisa merayakan ulang tahunnya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita hari ini. Ada 3 bintang tamu ya. Tiga-tiganya dengan kisah yang berbeda. Ada Asti Ananta, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita bersama dengan Asti Ananta gitu. Sambil kita nanti menunggu update beritanya dari manajernya Indra Bekti, dari Roy gitu ya. Sekarang kondisinya seperti apa, apakah sudah berlangsung operasinya, apakah sudah selesai begitu nanti ya. Tapi kita ngobrol dulu sama Asti Ananta di sini yang kemarin baru saja merayakan anniversary pernikahannya yang ke-6. Wah, gak kerasa banget ya. Gak kerasa ya kan. Waktu kamu awal-awal nikah, bukan kita wawancara waktu itu ya? Iya. Di Semarang. Itu udah tahun loh. Ya ampun, gak selamat ya. Ya ampun, dan makin mesra dan bikin iri banget gitu ya. Alhamdulillah, 6 tahun bersama penuh rasa syukur, kebahagiaan dan cinta kasih. Terima kasih Bapak Koko atas kesetiaan, kesabaran, pengertian dan pelukan hangat yang membawa kita. Udahlah, aku iri banget. Tapi kan aku lihat kalau kalian berdua itu kan, apalagi kalau siapa Bu Ati ya sering ceritakan, kalian berdua itu kan baik banget juga. Mesra selalu gitu, sering traktir-traktir jalan-jalan. Kerja Kak Ros. Oh iya. Masih seperti itu kah? Atau hanya sekedar postingan semata kemesraan itu? Insya Allah masih seperti itu. Masih seperti itu. Tambah cinta sayanya. Oh, tambah cinta, kok bisa? Sayanya kamu ya. Apa yang membuat kamu tambah cinta? Makin hari bersyukur, makin baik. Makin baik dianya. Makin baik, makin sabar. Makin sabar, berarti kamu yang bikin kesel ya? Okay. Dalam hubungan kami saya yang... Jadi kamu makin merasa, aduh nggak salah nih ya gitu ya? Makin merasa beruntung. Makin merasa beruntung, bahwa ini yang diperjuangkan itu, alhamdulillah gitu ya. Kabarnya, kalaupun ada pertengkaran, percecokan biasanya justru karena pekerjaan ya, bukan? Iya, beda pendapatnya karena kerjaan sih, biasanya. Kenapa tuh? Karena kan kerja bareng. Iya, dia bagian apa sehingga berantemnya karena apa? Jadi bos saya kan, dia CEO. Terus saya kamu? CVO. Tapi CVO-nya sekaligus brand ambassador dan juga bisa dibilang yang ketua yayasan For Me Foundation. Kan kami ada yayasan. Jadi saya punya pikiran saya sebagai brand ambassador, tapi punya CVO, tapi punya sebagai yang bertanggung jawab di yayasan sosial. Kan itu banyak banget yang saya mau ajukan ke bos. Nah, bos kan pasti punya planning juga kan. Ini belum, karena ini kurang kan kalau cocok. CEO lihatnya begitu. Kalau saya kan kadang-kadang suka ini kayaknya bagus nih sekarang, tapi kan nggak semua sekarang, harus ada planning. Beda kan Kak Ros, kalau kita kan kayak Kak Ros syuting, dinamis, sebentar berubah, bener nggak? Iya betul. Beda cara berpikir. Tapi kami berkomitmen kalau di kantor ya udah mendingan beda pendapat, tapi untuk satu tujuan yang baik daripada kesel akhirnya pengaruh ke hubungan. Iya. Tapi itu dengan begitu semakin mengenal pribadi masing-masing juga kan? Iya. Makanya saya tahu suami saya semakin sabar. Karena saat kerja bareng intens tiap hari, keluar kota bareng, keluar negeri bareng tuh ketahuan istrinya sering suka memaksa. Memaksakan kehendak. Terus kan kita tahu ya kan suaminya kan bos gitu kan. Bukan bos saya doang. Bos kamu satu, terus pekerjaannya juga mapan gitu. Apakah ini juga yang membuat kamu tuh kayaknya ya udahlah nggak usah syuting aja, jadi pengusaha aja. Sudah ada syuting di Rompi. Ini kan ngobrol-ngobrol, nggak yang dari pagi sampai pagi gitu loh syutingnya. Kalau suami bilang yang penting bahagia. Jadi itu tergantung kembali ke kamu. Ya. Emang nggak pengen syuting sinetron?
kangen syuting sinetron, makanya kemarin alhamdulillah selesai web series. Oh, web series yang udah dipilih, dijalanin series yang pertama, happy, kemudian ada tawaran lagi, teman mainnya seru, terus skenarionya tergantung. juga bagus. Alhamdulillah. Oh boleh dapat ya. izin lagi. Izin apa maksa kamu? Sini. Apa? Kenapa? Ini ada pertanyaan, ini ada rahasia enggak deh. Aku nanya setuju apa nggak setuju nih? Oh, baik. Nanti, Siap. ya. Setuju atau nggak setuju? Bahwa kalau punya suami itu penghasilannya harus lebih tinggi dari istri. Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju? Susah nih, ini susah. Karena Kenapa? kalau dibilang setuju, iya karena beda. Kalau suami punya penghasilan sebaiknya lebih, begitu, sebaiknya gitu. demikian. Tapi saya juga nggak setuju karena kadang-kadang seperti saya waktu menikah dengan suami, kami berjuang bersama. Jadi saya nggak bisa bilang Ibaratnya bahwa tabungan kamu mungkin lebih gede gitu karena syuting dari kecil. bukan, maksudnya bukan berarti kalau saya merasanya calon pasangan kita misalnya saat ini pendapatannya Masih segini, segini. bukan berarti segini terus. Kalau kita kerja bareng, kalau kita tumbuh usaha, sama-sama. saya percaya Allah pasti kasih lebih gitu. Jadi susah nih. Jadi yang dilihat bukan penghasilannya tetapi keuletannya dan tanggung Iya. jawabnya dalam bekerja. Itu dia, yang tepat. betul. Oke, baik. Lanjut. Setuju nggak setuju? Pasangan yang latar belakangnya beda itu sering banget banyak berantemnya. Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak, karena yang latar belakangnya sama kalau mau berantem Berantem aja ya. Karena kan dari latar belakang berbeda ya kan? Tapi bukan berantem, kalau berantem bukan hubungan. Oh iya betul. Beda pendapat karena kerjaan. Yang Betul. menurut saya lebih baik banyak kepala, banyak ide. Kalau punya saya idenya nggak dipakai saat ini, mungkin buat campaign selanjutnya. Tapi biasanya sih ide saya Oh, iya. dipakai ya. Berantem nggak apa-apa kan itu salah satu bentuk komunikasi ya. Benar. Nah sekarang masalahnya berantem kamu tuh kayak apa? Tolong ada tipsnya nggak supaya nggak berlarut-larut ya kan, benar nggak sih? Nggak berantem sih, lebih kayak Kayak kan berdebat gitu di kantor kan? kan. Pak, saya punya pemikiran ya seperti beberapa waktu yang lalu waktu acara kantor For Me Achievement Award itu ratusan orang dan situasi seperti sekarang kan kita masih adaptasi. Ya. Jadi misalnya saya mau acara begini untuk kelancaran kita harus ubah jamnya agar lebih cepat selesai, kita bikin lebih pack. Saya maunya tampilannya seperti TV banget jadi nggak ada celah gitu. Nah suami saya kadang-kadang tapi ini bukannya begini Cinta gini-gini. Terus saya yang Pak, ini bukannya bagaimana, tapi saya di TV kan insya Allah dari kecil ya, kurang lebih saya tahu. Bapak kalau yang ini jangan ngatur saya deh. Bukan. Gini Karos, kita kan kalau punya acara, apalagi Karos bawain acara, Iya. kita kan maunya begini nih. Oh iya betul sampai betul akhir, betul. sampai jumpa Iya. gitu kan. Nah kalau suami saya karena memang beliau bicara depan banyak orang sering, kan memang jago Iya. permainan situasi dan emosinya. Beda ya. Karena beliau biasanya bicara dalam waktu panjang dan ada beberapa hari. Kan itu memang harus dimainkan agar iya, kita. iya. Cuma karena kita pack di 3 jam, saya maunya gitu. dar. Nah itu Oh itu gitu ya. Terus tapi nggak meninggalkan. Nggak meninggalkan. Jadi suami saya mau apa yang ditonjolkan, saya juga berusaha mengakomodir dengan tetap yang penting acaranya terbaik. Jadi bukan menang-menangan, tetapi ya kebutuhannya si bapak apa, kebutuhan kamu apa, cari jalan tengahnya di situ ya. Karena kan kita bicara banyak Dan jangan lupa distributor pada saat member. berantem tetap panggil Cinta. Iya. Bapak. Iya. Walaupun dalam hati gitu ya. Jadi kalau misalnya udah gitu, Cinta. Kalau udah penekanan, sayang. Nah, itu suami saya udah tahu tuh. Menarik ya kan. Oke, kita masih akan sama Asia Nanta ngobrol-ngobrol. Kita ajak kamu ngobrol. Ini satu sosok ini buat aku luar biasa ya. Inspiratif. Dari kecil dia dihadapkan pada kondisi di mana otot-otot motoriknya tidak berkembang dengan seperti yang kebanyakan gitu ya. Tetapi sekarang dia bisa kerja sebagai pegawai negeri, ya kan? Betul ya? Kemudian juga lulus psikologi. Bahkan bukan cuma itu, dia juga menjadi beauty vlogger. Beauty vlogger. Jadi ada banyak aktivitas yang dilalui dan dijalankan gitu ya. Seperti apa kita dulu profilnya Maureen Kartika berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Maureen. Ini ada artikelnya, kisah inspiratif dari Maureen. Siapa bilang difabel tidak bisa bekerja begitu ya. Ini bahkan ada sambilannya ya kan. Jadi beauty vlogger. Dan luar biasanya kamu tuh kuliah juga lulusan sarjana psikologi. Iya. Sempat ada sakit waktu itu? Sempat Kak. Sakit. Aku sempat cuti pertama untuk operasi skoliosis aku, dan kedua baru setelah setahun lah ya, tiba-tiba aku kena pneumonia. Jadi aku cuti lagi karena aku di rumah sakit itu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Iya. Wow gitu ya. Ini kalau kita lihat kan kamu
ketika dari kecil gitu ya, kamu dihadapkan pada ya motorik kamu tidak berkembang seperti anak-anak kebanyakan gitu ya. Kalau kita lihat kan ada foto-foto kamu ya, harus duduk kalau foto juga gitu, kalau berdiri pun harus dibantu gitu. Pada saat kamu kecil melalui itu tuh gimana sih, apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Kalau dari kecil aku nggak gitu merasa berbeda ya Kak. Mungkin satu belum terlalu mengerti gitu ya. Dan dua, dari orang tuaku itu selalu menyamakan aku dengan teman-teman yang lain. Jadi waktu masih TK anggapannya, mamaku yang nemenin aku sekolah Kak. Terus pelajaran olahraga, di saat aku nggak bisa berdiri, mamaku di situ bantu aku berdiri. Jadi selama pelajaran olahraga, mamaku megangin aku berdiri. Jadi kamu ikut merasakan serunya. Iya, bahkan di saat teman-teman lompat, aku ingin rasanya lompat gitu ya Kak. Sama mamaku tuh sedikit diangkat, jadi seakan-akan aku Kamu lompat. Oh. Jadi aku langsung, mama aku lompat, iya Maureen lompat gitu. Padahal sebenarnya mau dibantu mama diangkat gitu. Itu waktu kecil ya, kamu nggak merasa berbeda karena mama selalu membuat kamu merasakan hal-hal yang normal dialami oleh anak-anak. Kapan kamu mulai sadar bahwa kamu mulai sadar itu mungkin di SMP Kak. SMP ya? Iya, di SMP mulai anak ABG ya, mencari jati diri, pengen tampil beda, di mana teman-teman aku sering hangout bareng, aku mau ke rumah temen, orang tua masih agak takut, jadi jangan takutnya ngerepotin di sana gitu. Tapi untungnya puji Tuhan dapat teman-teman juga yang super suportif banget, jadi mereka yang nggak apa-apa kok tante, nggak apa-apa kok om, kita bisa jagain Maureen kok gitu. Jadi mama papaku juga welcome. Jadi dengan kayak gitu sih support dari teman juga membantu. Iya, di saat aku down diliatin orang juga teman-teman yang kayak udah biarin aja. Nanti di saat aku diliatin orang, mereka yang ngeliatin balik. Kenapa sih kayak nggak pernah ngeliat orang di kursi roda aja gitu. Nah kan mama juga pasti mengajarkan kamu untuk mandiri, makanya kamu bisa selesai kuliah, bisa kerja gitu sekarang gitu ya. Gimana cara mengajarkannya dan apa aja yang diajarkan? Mama selalu ingetin aku, walaupun aku nggak bisa jalan, tapi Maureen pasti bisa punya kelebihan lainnya. Maureen makanya harus pinter, harus rajin belajar, harus jadi anak yang cerdas. Dari situ aku belajar untuk terus walaupun aku nggak bisa jalan, aku masih punya otak aku kok yang berfungsi, tanganku berfungsi, mulutku berfungsi. Jadi aku bisa menggunakan hal lain yang ada di diri aku untuk berkembang, menonjolkan hal-hal yang lebih lagi, supaya orang-orang tidak terfokus, aku nggak bisa jalan. Pada kekurangan kamu, tetapi pada kelebihan kamu, gitu ya. Oke, kita masih ada banyak sekali mau kita tanyain sama Maureen, tapi kita sudah terhubung dengan Roy, ini manajernya Indra Bekti ya. Kita mau tanya seperti apa update terbarunya. Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Mas Roy, bisa dengar suaraku kah? Audionya belum ada di floor. Halo Mas Roy. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya, halo. Mas Roy bisa dengar suaraku? Halo, bisa dengar suaraku? Dengan Kak Ros? Hilang. Halo. Dengan Kak Ros bisa dengar suara aku? Halo? Nggak bisa dengar suaranya? Mungkin bisa dicoba langsung dari handphone? Pakai WHM aja? Bisa? Halo. Mas Roy bisa dengar suaraku? Halo? Oke, halo Mas Roy. Oke. Suaranya nggak keluar. Nggak kedengaran suaranya. Boleh dicoba lagi nanti? Boleh dicoba lagi? Karena yang di sana nggak bisa dengar suaraku. Halo, Mas Roy bisa dengar suaraku? Coba lagi ya, dicoba. Halo, dicoba lagi. Yang bisa menghubungi siapa? Oke, coba. Jadi, oke ya. Ini memang kita sedang mencoba karena ya biasa kalau teknis audio. Oke, baik. Halo Mas Roy. Halo. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aku yakin pasti ada banyak sekali hal yang harus dilakukan. Mas Roy, boleh diinformasikan Mas Roy sekarang ada di mana? Di sebuah rumah sakit di Jakarta. Di sebuah rumah sakit di Jakarta. Oke. Sekarang kondisinya Indra Bekti sedang
Sedang apa? Apakah sudah menjalani operasi atau? Lagi menjalani operasi, kita lagi nunggu operasi. Oke, dari jam berapa operasinya sudah berlangsung? Tadi sekitar 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. Ini boleh diceritakan Mas Roy pada saat itu apa sih sebetulnya yang dialami oleh Indra Bekti itu? Betulkah sesudah siaran? Oke, terputus. Oke, halo? Penerima panggilan karena sisa pulsa Anda tidak cukup. Oke, sisa pulsa tidak cukup. Ya, kita coba lagi nanti ya. Kita lanjutkan dulu obrolan bersama Pak Orin. Oke, baik. Ini kita cuma ada yang mau sponsor Aku izin keluar pulsa ya. sebentar. Silakan, Siapa silakan. tahu bisa. Oke, kita ngobrol dulu sama Maureen deh sambil menunggu siapa yang bisa menghubungi. Maureen, kan kamu ya kuliah sampai selesai, kerja juga sekarang. Kalau mungkin selama pandemi kita work from home gitu. Yes, Nah, kamu gimana mobilitasnya menuju kantor dan lain sebagainya? Untuk ke kantor aku tetap pakai kendaraan biasa, dibantu sama asisten aku. Oh, Jadi asisten selalu ikut aku kemana aja. Jadi kayak mbak gitu ya, kayak suster gitu yang selalu ngikut gitu Kak. Jadi Mau ngikut kerja kamu tuh, 9 to 5 tuh ikut? Iya. Nemenin duduk di sebelah aku. Oke. Sebenarnya sih bisa aja dia jalan-jalan aja ke kantor muter-muter gitu. Dia perbolehkan, tapi asistenku lebih nyaman udah di sebelah sini aja, nanti kalau mau jalan aku jalan. Oh, oke. Nah, kamu kan memilih jurusan psikologi gitu ya? Iya. Apa yang membuat kamu memilih jurusan itu? Yang membuat aku memilih jurusan itu sebenarnya awalnya tuh pengen masuk dokter Kak Ros. Cuma kalau dokter itu kan harus berdiri ya. Jadi aku ngerasa apa ya selain dokter yang bisa, dan aku kebetulan di SMA itu sudah ada mata pelajaran psikologi awal. Dan di saat dapat pelajaran itu aku langsung kayak cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama. Sama psikologi gitu. Kok seru ya ternyata untuk mengetahui manusia itu seperti apa. Dan ternyata manusia tuh beda-beda gitu. Walaupun dari luarnya kita ya kelihatannya biasa aja nih gitu, tapi ternyata Di di dalam dalamnya. pikirannya tuh bisa super berbeda gitu. Super berbeda, menarik. Ini kalau ngomong jatuh cinta juga nih, ini ada pacarnya udah terjalin dari sejak lama banget, dari kamu umur 13 tahun ya? Bener ya? Iya, 15 sampai 13 tahun? Dari 13 tahun. Dari 13 tahun gitu. Dan kita juga pengen tahu gimana caranya dia menjadi beauty vlogger gitu. Siapa yang membantu, kenapa keidean bisa jadi beauty vlogger. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupinas.